Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bertemu kembali dalam virtual service Gereja Yesus Gembala. Mari saat ini kita satukan hati, kita masuk ke dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Mu sampai detik ini. Tiba saatnya kami mau beribadah, Tuhan. Engkau basuh dan jamah hati kami, siapkan hati kami, agar layak masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Berkati jalannya ibadah ini dari awal hingga akhir. Kami bawa doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Sungguh Engkau Bapa yang baik. Kami mau naikkan pujian ini dengan segenap hati kami, Tuhan. Kau Allah yang setia, mengerti hatiku dalam genggaman-Mu. Seluruh hidupku Kau Bapa yang baik, maklumi jalanku, tak pernah tinggalkanku. Kau sertai langkahku. Ku bersyukur dan hatiku bersukacita, jiwaku pun bersorak-sorai, dan rohku diam dengan tentram. Senantiasa mataku memandang padanya, Tuhan yang di sisi kananku. Ku bersyukur Engkau berkatiku. Mari sama-sama angkat suara. Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik, maklumi jalanku, tak pernah tinggalkanku. Kau sertai langkahku.
Segala kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Nyanyi sorak-sorai sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat suara dengan pengucapan syukur. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah kita Allah yang dahsyat, amin. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Mari kita masuk lebih dalam kehadirat Tuhan. Teduhkan hati kita, berserah di dalam kedaulatannya. Terima kasih Bapa Surgawi. Ini kami umat-Mu datang menghadap Engkau. Engkau gembala mengenal hatiku, oleh kasih-Mu peliharaku. Engkau gembala yang menemukanku, oleh kasih-Mu selamatkanku. Engkau gembala yang baik, berikan nyawanya pada dombanya. Di lembah kelam tetap kau cari yang hilang.
kasih Bapa Surgawi, atas kasih anugerah pemeliharaanmu di dalam hidup kami. Engkau gembala yang menemukanku, oleh kasih-Mu selamatkanku. Engkau gembala yang baik, berikan nyawanya pada dombanya. Di lembah gelap tetap kau cari yang hilang. Engkau Allah yang setia, kan menuntunku ke air tenang. Takkan ku menjauh lagi dari-Mu, Tuhan. Haleluya. Tiada seperti-Mu, Tiada seperti-Mu, Kau sungguh baik. Haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau gembala yang baik, berikan nyawanya pada dombanya. Di lembah gelap tetap kau cari yang hilang. Engkau Allah yang setia, kan menuntunku ke air tenang. Takkan ku menjauh lagi dari-Mu, Tuhan. Takkan ku menjauh lagi dari-Mu, Tuhan. Segala kemuliaan bagi nama Yesus, segala hormat, pujian, dan sembah di tempat yang maha tinggi, dengan penuh sorak-sorai pujian. Mari yang percaya boleh sama-sama katakan haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam ibadah virtual Gereja Yesus Gembala. Masih di bulan Maret kita punya satu tema, yaitu membangun iman. Di bulan ini kita ingin setiap kita boleh membangun iman kita di dalam Kristus. Supaya apa yang kita lakukan, kita kerjakan, ada penyertaan Tuhan. Ada hal yang kita bangun secara rohani. Ada hal yang secara kita jasmani bisa kita lihat pertumbuhannya, perkembangannya. Dan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita siapkan hati kita untuk kita berdoa. Mari tunduk kepala. Bapak, terima kasih kesempatan kali ini kami boleh beribadah bersama. Setiap kami ada di tempat ini karena kami tahu rencana-Mu ajaib dan indah. Ajar kami untuk mengerti, mengenal firman-Mu, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan, apa yang hamba-Mu sudah siapkan, Tuhan berkati semuanya. Beri hamba-Mu urapan yang berasal dari Roh Kudus, sehingga apa yang hamba-Mu katakan adalah hati-Mu sendiri. Beri umat-Mu hati seperti tanah yang subur. Biarlah hati kami boleh ditumbuhi oleh firman Tuhan, dan biarlah setiap kami boleh melakukan perbuatan yang baik di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai iman yang hidup. Setiap kita pasti mempunyai iman. Problemnya adalah apakah iman yang kita miliki adalah iman yang hidup ataupun iman yang mati. Saya ambil dari Yakobus pasal yang kedua ayat 14 sampai 17 dikatakan demikian. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas, dan makanlah sampai kenyang," tapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Bapak Ibu Saudara, menarik sekali saat Yakobus saudara Yesus menuliskan mengenai iman. Di sini kita melihat bagaimana iman yang hidup itu digambarkan oleh Yakobus. Sehingga setiap kita yang saat ini boleh beribadah, saat ini kita boleh mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Bagaimanakah kondisi iman kita? Seringkali dalam kehidupan kita, iman itu nampaknya seperti abstrak sekali. Bahkan beberapa orang bilang, "Pak, apakah iman saya cukup besar? Pak, apakah iman saya ini benar? Pak, apakah iman saya ini berkenan di mata Tuhan?" Bapak Ibu Saudara, setiap kita pasti dibenarkan oleh iman. Tetapi iman yang seperti apa? Dan bagaimanakah caranya kita membangun iman itu penting sekali. Saya ingin membawakan yang pertama adalah bagaimana kita membangun iman, yaitu menerima dengan iman. Bapak Ibu Saudara, kalau tadi dikatakan oleh Yakobus, kalau orang punya iman tapi dia tidak melakukan sesuatu untuk saudaranya secara real, secara kehidupan nyata, maka iman yang ada di dalam orang tersebut adalah iman yang dipertanyakan. Nah, untuk memiliki iman yang bisa mengerjakan sesuatu, iman yang bertindak, iman yang menghasilkan perbuatan, maka harus ada sumber yang masuk dalam kehidupan kita dulu. Dan bagaimanakah sumber itu masuk adalah kita menerima dengan iman. Markus pasal 11 ayat 24 dikatakan demikian. "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Bapak Ibu Saudara, ini adalah Yesus saat mengutuk pohon ara, dan ketika pohon ara itu mati, murid-muridnya mulai bertanya-tanya. Dan Yesus menjawab, "Kalau engkau ingin sesuatu, minta dan terima itu dengan rasa percaya." Kalau di dalam kehidupan kita ini tidak menerima apa yang kita dengar, apa yang kita dapat dari Tuhan dengan percaya, maka yang kita dengar, kita lihat, apa yang kita lalui dalam kehidupan kita, apa yang kita rasakan, itu akan berlalu dengan sia-sia. Kalau dalam kehidupan kita seringkali bilang, "Masa sih Tuhan peduli sama saya? Masa sih Tuhan sayang sama saya? Masa sih Tuhan masih menginginkan saya hidup benar? Apakah Tuhan peduli? Apakah Tuhan ada di sampingku?" Seringkali iman di dalam kehidupan kita mempertanyakan bagaimana atau di mana posisi Tuhan terhadap kita. Nah, disinilah iman yang menerima itu penting sekali. Karena dikatakan kalau engkau berdoa, percayalah engkau sudah menerimanya. Maksudnya bukan setiap yang kita doakan itu akan dikabulkan. Tetapi apa yang kita doakan itu, Bapak Ibu Saudara percayai bahwa semua yang kita doakan itu Tuhan jawab. "Pak, kenapa sih kok doa saya nggak dikabulkan?" Karena itu tidak ada dalam kehendak Tuhan. Bayangkan kalau kita punya anak, kita punya orang di bawah kita, apapun yang dia minta kita kabulkan, dia akan jadi manja. Bahkan Rasul Paulus menuliskan, kita ini bukan anak-anak gampang, kita ini dididik. Demikian juga dalam iman kita menerima saat kita ini berdoa. Bapak Ibu Saudara percayalah bahwa apa yang Bapak Ibu Saudara katakan di hadapan Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Bahkan Mazmur mengatakan sebelum kita mengucapkan kata-kata Tuhan sudah mengetahuinya.
Dalam kehidupan kita jangan sia-siakan iman menerima ini. Matius pasal 13 ayat 32 mengatakan demikian Bapak Ibu Saudara. Memang biji itu yang paling kecil dari segala benih. Tapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Ini secara nggak langsung memang menggambarkan bagaimana murid-murid Yesus itu harus menerima pengajaran mengenai kerajaan Allah. Bagaimana kerajaan Allah itu ada di dalam kehidupan kita, itu Tuhan katakan seperti biji sesawi yang tumbuh. Dan bagaimanakah kita ini bisa menerima sebuah pengajaran yang baik dari Tuhan? Saat Tuhan mengatakan bahwa benih yang ditabur oleh Tuhan itu adalah firman Tuhan dan tumbuh yang kita terima. Dan firman itu tumbuh dalam kehidupan kita. Maka yang terjadi adalah dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, ada pertumbuhan dari benih yang kemudian itu menjadi sebuah pohon. Dan pohon itu akan bertumbuh, pohon itu akan ada cabang-cabangnya, ada ranting-rantingnya. Ada juga di dalam pohon itu daun-daunannya. Kemudian dari pohon itu menghasilkan yang namanya tempat perlindungan. Iman kita di dalam Tuhan itu digambarkan seperti itu. Saat kita menerima firman Tuhan di dalam kehidupan kita dan kita mempercayainya, maka yang terjadi adalah benih firman itu tidak akan sia-sia di dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita ini dibangun atas dasar yang kuat, yaitu firman Tuhan. Kita berakar dalam Kristus. Sehingga akar kita di dalam Kristus ini akan menghasilkan pohon yang kuat yang berdiri dan akan menaungi kita dan banyak orang sekitar kita. Dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, ingat, yang namanya firman Tuhan itu akan membawa kepada penghiburan. Yang namanya iman itu kita terima supaya kehidupan kita dibangun di dalamnya. Ada satu kali orang membaca Alkitab, dia merasa, Pak, kenapa setiap kali saya membaca Alkitab, saya ini malah merasa iman saya ini lemah, Pak, karena saya merasa saya ini berdosa sekali. Tapi setiap kali saya membaca Alkitab, saya merasa tertuduh. Bapak Ibu Saudara, yang namanya Alkitab yang kita miliki, itu adalah kabar baik, bukan kabar buruk. Alkitab digunakan untuk menegur, mengarahkan, dan membangun kita. Saat kita percaya bahwa apa yang kita baca itu menegur kita, Dia juga memberikan obat supaya kita ini sembuh dari apa yang kita alami. Sehingga apa yang kita alami ini kemudian menjadi satu pelajaran untuk tidak diulangi. Dan saat kita mempercayai firman Tuhan itu sebagai obat dalam kehidupan kita, maka kita ini sedang dibangun imannya. Sama seperti benih tadi, saat benih itu ditanam dalam kehidupan kita, dalam hati kita. Dan kita merenungkannya, kenapa aku menjadi orang yang mungkin sering menyakiti Tuhan, mungkin aku sering tidak benar di hadapan Tuhan. Dan kemudian kita, Tuhan, aku mau bertobat. Nah, disitulah yang namanya iman itu bekerja Bapak Ibu Saudara. Saat kita menerima kebenaran, dan kebenaran itu akan membebaskan kita dari setiap belenggu yang mengikat kita. Entah Bapak Ibu Saudara sedang mengalami keadaan apapun, saat Bapak Ibu Saudara merasa tertegur, jangan takut. Karena Tuhan itu seperti orang tua bagi kita. Orang tua itu menegur anaknya dengan satu catatan, supaya anaknya bertumbuh menjadi pribadi yang baik. Bahkan Alkitab mengatakan, hajarlah anakmu tapi jangan inginkan kematiannya. Yang dimaksudkan Alkitab adalah menghajar atau mencambuk atau memberikan satu hukuman kepada anak, memberikan satu peringatan kepada anak. Itu digunakan untuk membangkitkan anak itu tumbuh. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, Alkitab adalah kabar gembira. Injil digunakan untuk membangun orang. Injil tidak digunakan untuk mengintimidasi orang. Injil kita terima supaya kehidupan kita dibangun di dalam Kristus menjadi pribadi yang makin baik. Satu kali ada orang mengadakan namanya eksperimen. Eksperimen ini dibagi dua kelompok. Satu kelompok pekerja, dia diberikan yang namanya satu peringatan terus-menerus.
Peringatan ini adalah peringatan keras. Dan kemudian peringatan ini dikatakan kalau kamu nggak bekerja, kamu akan dihukum ini dan itu. Kalau kamu tetap tidak bisa memenuhi satu kriteria kerja, maka kamu akan dihancurkan, kamu maka akan dipecat. Kamu nggak kerja lagi tempat ini. Di sisi lain, ada satu kelompok orang yang bekerja, yang di situ dipandu, dimuridkan, diberi juga pengarahan, diberi juga didikan dan teguran. Dua kelompok ini sama-sama melakukan tugasnya dengan baik, bisa mencapai performa yang baik. Tetapi kelompok yang satu ini dalam bekerja, dia mengalami was-was terus. Dan yang satu ini, kelompok ini dalam bekerja melakukan kegiatannya sehari-hari, dia mengalami sukacita dalam pekerjaannya. Demikianlah saat kita membaca firman Tuhan, saat kita membaca firman Tuhan sebagai teguran yang akan menghancurkan kita, yang membuat kita ini merasa takut, yang membuat kita ini merasa terancam karena ada teguran-teguran di situ. Dan yang di sini ada yang namanya pemuritan, didikan, pengarahan, kasih. Saat kita membaca firman Tuhan sebagai hal yang kedua, maka kita akan bertumbuh menjadi pribadi yang di dalam kehidupan kita merasakan damai sejahtera Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah menerima dengan iman, maka kita juga harus memberi dengan iman. Yang dimaksud memberi dengan iman ini adalah dikatakan demikian, Yakobus pasal 2 ayat 15, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas, makanlah sampai kenyang, tapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Kita pikir begini, kalau kita baca Alkitab, kita berdoa, kita berpuasa, kita dikaruniai karunia rohani, itulah hasil dari iman. Kita pikir saat kita mempunyai jam doa yang lebih panjang dari orang lain, iman kita lebih besar daripada orang lain. Saat kita bisa berkata-kata dengan bahasa roh mungkin, Anda punya iman yang lebih besar dari orang yang tidak bisa berkata-kata dengan bahasa roh. Ada orang yang berpikir kalau dia berpuasa secara rutin, maka imannya akan lebih besar dari orang lain. Dan dia mulai menuduh, imanku cukup besar, kehidupanku pasti baik-baik di hadapan Tuhan. Tetapi dalam kenyataannya, yang namanya iman itu menghasilkan perbuatan yang tidak hanya rohani saja, tetapi juga perbuatan nyata. Jadi dikatakan oleh Yakobus, kalau ada orang lapar nggak bisa makan, ya jangan hanya didoakan, tetapi tidak diberi makanan. Kalau ada orang butuh pakaian, ya jangan cuma dilihat aja dan bilang, oh Tuhan menyertai nanti kasih pakaian hangat ya. Tetapi kita punya baju banyak gak dikasihkan sama orang tersebut. Seringkali kehidupan kita pengen yang namanya iman kita bertumbuh, tapi kita gak mau memberi dengan iman. Iman yang Tuhan taruh dalam kita saat kita baca Alkitab sebagai kabar gembira yang membangun kita, yang menyertai kita, bukan hanya teguran yang membuat kita takut, tetapi juga membangun kita menjadi manusia yang lebih baik. Maka hasilnya adalah saat kita melihat orang-orang di sekitar kita membutuhkan pertolongan, yang kita lakukan adalah kita menolong mereka. Bukannya membiarkan dan kayak sok rohani kita doakan. Ya betul, yang namanya bagian dari pertumbuhan iman, bagian dari hasil iman adalah berdoa, berpuasa. Tetapi saat kita hanya melakukan itu sebagai sebuah hal yang nampaknya itu standar rohani, salah besar. Karena Yakobus mengatakan, kalau iman gak ada perbuatan itu hakikatnya mati. Contohnya tadi, ada orang butuh pakaian gak dikasih pakaian, ada orang butuh makanan gak dikasih makan. Kalau kita ada dalam kelimpahan, ada dalam berkat, jangan lupakan orang lain, karena bagian dari kita, dari iman kita adalah memberkati orang lain. Di Gereja Yesus Gembala kita percaya banget namanya kita ini bertumbuh untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita bertumbuh bukan sekedar kita yang diberkati saja. Bagian menerima pasti ada, tetapi bagian memberi itu juga sama.
Ada beberapa kali ayat-ayat yang saya suka yang sering salah tafsirkan, misalnya memberi dengan iman, contohnya dalam Kejadian pasal 26 ayat 12. Ini kisah mengenai Ishak di Gerar. Ceritanya begini, waktu itu Ishak ada di tanah perjanjian dan tanah itu mengalami kekeringan, kemudian dia pengen ke Mesir tapi nggak boleh, kemudian dia ke Gerar. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Saya ulang ya, maka menaburlah Ishak di tanah itu, yaitu tanah Gerar. Dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Kemudian ayat ini dipakai, Bapak Ibu Saudara mau diberkati, Bapak Ibu Saudara mau mengalami kelimpahan, Bapak Ibu Saudara mau mengalami berkat yang besar. Tentu saja orang yang menggal tanpa mengerti apa yang dialami Ishak pasti akan mengaminkan yang tadi saya tanyakan. Pengen Pak kelimpahan, pengen Pak berkat, pengen Pak punya sesuatu yang ditambahkan dalam kehidupan saya secara jasmani. Hal itu nggak salah. Cuma kalau ayat ini dipakai untuk hal yang menabur secara iman di sebuah tempat, atau mungkin sebuah institusi, sebuah gereja, sebuah kegerakan, salah besar. Karena ini bercerita mengenai bagaimana Ishak punya iman di dalam Tuhan, mengerti sekali apa yang dikatakan Tuhan, tuntunan Tuhan, dan dia mengerjakan dengan baik dalam kehidupannya. Ini nggak bercerita tentang Ishak itu sedang memberikan persembahan kepada Tuhan. Ini nggak bercerita tentang Ishak itu memberikan korban kepada Tuhan secara khusus. Ini bercerita tentang Ishak yang bekerja di dalam perintah Tuhan, di dalam visinya Tuhan. Ishak sedang jalan di tanah, keluar dari tanah perjanjian, dia ke tanah asing. Di situ dia bekerja sebagai orang asing. Bahkan Ishak juga waktu itu istrinya diminta oleh raja setempat. Ishak pun memberikannya, dan kemudian raja itu mirip sih sama cerita ayahnya Abraham. Dan saat itu sang raja itu tahu bahwa ini adalah istri Ishak dan tidak disentuh oleh raja itu. Dan disinilah Bapak Ibu Saudara yang namanya bekerja dengan iman, memberi dengan iman, itu penting sekali. Iman yang memberi bukan soal bagaimana kita ini memberikan persembahan. Iman yang memberi ini bukan soal bagaimana kita ini memberikan sebagian dari hasil kita. Iman yang memberi adalah iman yang melakukan sesuatu. Tahukah Bapak Ibu Saudara, Ishak ini melakukan sesuatu yang sangat-sangat real sekali, yang sangat-sangat logis sekali. Dia bekerja, dia menginvestasikan atau dia mencurahkan kehidupannya di dalam tanah pekerjaannya yang Tuhan tunjukkan. Dan kemudian dia tekun di situ dan dikatakan Tuhan memberkatinya. Banyak orang bekerja, banyak orang mencurahkan waktunya, tapi nggak ada berkat Tuhan di situ. Problemnya adalah seringkali orang tidak tepat tempat kerjanya, orang tidak tepat bagaimana dia melakukan pekerjaannya, dan orang seringkali tidak tanya bagaimana dia harus bekerja di dalam Tuhan. Disinilah Bapak Ibu Saudara, iman yang memberi adalah iman yang mau menurut atau mau taat kepada perintah Tuhan di dalam segala hal. Hal yang ketiga Bapak Ibu Saudara, iman yang hidup. Iman yang hidup itu seperti apa sih? Yakobus pasal 2 ayat 17 dikatakan demikian. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka pada hakikatnya adalah mati. Orang katakan, Pak, aku punya iman yang gede. Aku berdoa, orang sembuh. Aku melakukan ini, hasilnya ini. Puji Tuhan. Tetapi iman yang hidup tidak sekedar iman yang spektakuler. Iman yang hidup adalah di dalam hidupnya, iman itu akan menggerakkan dia kepada Tuhan. Iman yang hidup adalah di dalam hidupnya, dia akan semakin berakar kepada Tuhan. Tuhan yang menjadi besar dalam hidupnya. Dan di dalam hidupnya ada karakter Kristus di dalamnya. Iman yang hidup artinya adalah setiap perbuatan yang dilakukan bukan untuk kepentingan dirinya, melainkan untuk jadi berkat bagi orang lain.
Bapak Ibu Saudara, disinilah kita boleh belajar iman yang hidup itu iman yang seperti apa. Contoh saja, saya ambil Petrus. Petrus ini adalah murid yang dekat sama Yesus. Dia berjalan di atas air karena dia mempercayai, ayo datang, kata Yesus. Dan kemudian dia mulai berjalan di atas air. Petrus juga orang yang mengakui bahwa Yesus adalah Mesias saat murid-murid yang lain mengatakan, orang mengatakan engkau adalah nabi, orang mungkin mengatakan engkau adalah yang diurapi, orang mengatakan engkau adalah yang datang dari Tuhan. Tetapi Petrus mengatakan, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Petrus juga orang yang membaktikan hidupnya untuk mengabarkan Injil dan rela mati disalib terbalik. Dari manakah perbuatan Petrus ini yang menghasilkan iman yang berakar, bertumbuh, juga memberkati orang lain? Dari pengenalan akan Tuhan. Iman Petrus adalah iman yang mestinya kita punya. Iman yang bukan sekedar spektakuler saja. Iman yang bukan hanya membawa kebesaran nama kita. Iman yang bukan mungkin menceritakan kita. Tetapi iman yang menceritakan Dia. Iman yang menceritakan Tuhan kita. Iman yang hidup juga iman yang memberkati orang lain. Bapak Ibu Saudara, iman ini menarik sekali untuk dibahas. Karena iman kita harus kita selalu cek. Apakah iman yang di dalam kehidupan kita adalah iman yang hidup atau iman yang mati. Sebagai kesimpulan Bapak Ibu Saudara, mau iman yang hidup, terimalah pengajaran firman Tuhan dan lakukanlah dalam setiap segi kehidupan kita. Sehingga kita ini boleh menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Mari kita tunduk kepala, kita siapkan hati untuk berdoa dan mengakhiri ibadah. Bapak, terima kasih untuk kesempatan kali ini kami boleh belajar akan firman-Mu, sehingga apa yang kami dengarkan pada kesempatan kali ini akan membangun iman kami teguh di dalam-Mu. Kami makin berakar di dalam-Mu. Kami makin percaya akan Engkau. Kami makin menjadi berkat bagi orang sekitar kami. Kami makin teguh dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa kehidupan kami diberkati untuk jadi berkat bagi orang lain. Bangun iman kami ya Tuhan. Kami tahu bahwa tuntunan-Mu lah yang akan membuat iman kami tumbuh. Terima kasih Tuhan. Kami akan berpisah satu dengan yang lainnya mengakhiri ibadah ini. Biarlah berkat-Mu boleh dalam kehidupan kami. Murid Yesus Gembala, terimalah berkat jasmani, jiwani, rohani dalam keluarga-Mu, pekerjaan-Mu, studi-Mu, pelayanan-Mu, dan komunitas-Mu. Diberkatilah Engkau dengan kehidupan kekal, diberkatilah Engkau dengan hikmat ilahi, diberkatilah Engkau dengan kekuatan dan pengharapan kekal, diberkatilah Engkau dengan kekayaan dan kemuliaan Tuhan, diberkatilah Engkau selalu dalam damai sejahtera dan sukacita, diberkatilah Engkau dalam terang kasih dan iman sejati. Dialah Tuhan yang tidak berubah sekarang dan selamanya, yang menghadapkan wajah-Nya padamu, yang menyertai Engkau, dan memberitakan kabar baik sampai ke ujung dunia. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, terimalah berkat anugerah pemeliharaan kekal dari Allah Bapa, berkat rahmat pemulihan dari Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan dan penghiburan kekal dari Allah Roh Kudus. Di dalam kehidupan-Mu, di dalam setiap yang kita lakukan, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali di dalam kemuliaan, dan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, ibadah sudah selesai. Kita ketemu di ibadah yang selanjutnya di bulan Maret ini. Kita punya satu tema, yaitu membangun iman. Tetap kita bangun iman kita, tetap kita jadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati.